Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Irfan Basri, mahasiswa Teknik Arsitektur tahun 2019, NIM 19660046. Di sini saya akan mempresentasikan proposal desain saya dengan judul Perancangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan di kawasan Candi Ganter, Kabupaten Malang. Dan berikut adalah video presentasi saya. Pada bab paling awal ini adalah bab pendahuluan yang berisi studi awal, tujuan dan kriteria desain, dan ruang lingkup desain. Masuk ke bab studi awal. Dari sebab ini diketahui bahwa judul perancangan destinasi pariwisata berkelanjutan di kawasan Candi Ganter, Kabupaten Malang dibuat karena adanya banyaknya potensi mulai dari pesta panen hingga atraksi pemandangan alam di area Candi Ganter. Di samping potensi, terdapat permasalahan terkait kurangnya ide dan konsep warga hingga curamnya topografi lahan. Namun desa masih memiliki keinginan untuk membuat sebuah objek wisata yang menjadi wadah perekonomian masyarakat. Dari beragam masalah dan potensi didapatkan isu berupa isu alam, ekonomi, sosial, dan budaya, yang dari isu tersebut didapatkan pendekatan sustainable architecture sebagai pendekatan desain. Lalu, tujuan dari proposal desain ini adalah merancang desain destinasi pariwisata berkelanjutan yang sesuai dengan pendekatan sustainable architecture dan prinsip masalah yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Pada kriterianya pun mengikuti dari standar terkait objek yang diambil dari Permen Parekraf nomor 9 tahun 2001 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan, dan pendekatannya sendiri diambil dari buku Strategies of Sustainable Architecture karya Paula Sassi. Sedangkan nilai keislaman diambil dari prinsip masalah yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Perancangan destinasi wisata ini berpusat pada kawasan Candi Ganter, Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Destinasi wisata ini memiliki dua fungsi utama yang berupa pariwisata dan jual beli. Lalu, pengguna yang berada pada destinasi wisata ini terdiri dari wisatawan, pengelola, dan pedagang dengan total keseluruhan kurang lebih 300 pengguna. Aktivitas utama yang dilakukan oleh pengguna pada destinasi wisata ini berupa menginap, berbelanja, berdagang, dan mengelola pariwisata. Dan karena destinasi wisata ini dikelola oleh masyarakat sendiri, maka ruang lingkup pelayanan dari destinasi wisata ini bisa melayani area Kabupaten Malang dan sekitarnya. Itu pada bab kedua adalah data yang berisi referensi objek desain, referensi pendekatan desain, referensi keislaman desain, studi presiden, data kawasan, dan data tapak. Lalu, pada sebab ini menjelaskan tentang bagaimana destinasi pariwisata berkelanjutan harus dibentuk. Destinasi pariwisata berkelanjutan dapat dibentuk dengan baik jika mengambil 4 prinsip utama dari destinasi pariwisata berkelanjutan, yang berupa pengelolaan berkelanjutan, keberlanjutan sosial dan ekonomi, keberlanjutan budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Lalu, pada referensi pendekatan desain yang diambil dari buku Strategies of Sustainable Architecture karya Paula Sassi menjelaskan bahwa sustainable architecture memiliki dua prinsip utama yang berupa peka terhadap lingkungan dan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Dua prinsip tersebut bisa dipenuhi dengan memperhatikan aspek-aspek yang berupa lahan, kesehatan, masyarakat, energi, material, dan air. Lalu pada referensi keislaman desain menjelaskan inti dari prinsip maslahah yang berupa mengambil kebaikan dan membuang keburukan, dan dari inti tersebut dapat diambil 5 tujuan atau duriyat al-khams yang berupa menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga properti. Dan dengan memperhatikan komponen alam dan memperkaya ayat kauniyah dapat membuat prinsip maslahah ini tidak terlalu antroposentris. Setelah itu, studi presiden. Poin-poin yang ingin diambil adalah poin-poin seperti berikut. Untuk itu, memerlukan 4 presiden yang berupa desa wisata Oseng Kemiren yang merupakan desa wisata yang sudah diakui sustainable tourism dan yang dijalankannya. Lalu, Ananda House, rumah yang menerapkan sustainable architecture dengan material bambu yang ciamik. Selanjutnya, ada Pasar Papringan, sebuah pasar tradisional yang merupakan area jual beli yang bisa menanggapi banyak isu. Dan yang terakhir ada Bambu Architecture Space Structure, sebuah amphitheater dengan struktur bambu yang unik. Masuk di data kawasan, berada di jalur antara kota Malang dan Kediri. Kabupaten Malang memiliki Perda Pemkab nomor 1 tahun 2015 yang mengatur terkait daerah pariwisata. Lalu Kecamatan Ngantang merupakan daerah pertanian dan perkebunan, dan yang terakhir ada Desa Tulungrejo yang masih memiliki infrastruktur yang belum layak, namun memiliki keadaan sosial, ekonomi, dan budaya yang mendukung.
Pada data tapak dijelaskan bahwa area tapak berada di Dusun Gakar, Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Area ini memiliki topografi yang mayoritas curam dengan iklim tropis basah. Lalu pada utilitasnya sendiri akan ada perencanaan terkait pembangkit listrik terbarukan oleh perangkat desa. Lalu bab yang terakhir yaitu bab proses desain. Pada bab ini berisi skema proses desain dan ide dasar desain. Skema proses desain diawali oleh observasi indera yang disesuaikan dengan ide judul dan objek, lalu mendalami isu, lalu menentukan tujuan dan kriteria, lalu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, lalu mengumpulkan dan memaparkan ide desain, lalu menganalisis yang sesuai dengan ide dasar, lalu merumuskan konsep, dan yang terakhir membuat hasil desain. Lalu, yang terakhir, ide dasar dari desain ini diambil dari beragam potensi yang ada, kesesuaian terkait isu yang diangkat, prinsip-prinsip pendekatan sustainable architecture, dan prinsip masalah pada nilai keislaman. Dari beragam aspek tersebut didapatkan sebuah tagline yang berbunyi Binar Mutiara Tulungrejo. Tagline ini memiliki arti beragam potensi dari kawasan Candi Ngantang yang akan diolah secara bertanggung jawab kepada alam oleh masyarakat Desa Tulungrejo, yang nantinya akan dinikmati bersama oleh masyarakat Desa Tulungrejo. Dan pada ide awalnya ingin membuat tapak yang memiliki tata masa senter terpusat pada Candi Ngantang, dan pada lanskapnya ingin memanfaatkan vegetasi yang berada pada tapak secara alami. Lalu pada akses dan sirkulasi dibuat untuk memfasilitasi pengguna dan juga masyarakat sekitar dengan berdampingan. Lalu pada bentuknya dan fasadnya dibuat menarik semenarik mungkin, namun masih bisa dieksekusi oleh masyarakat serta ramah terhadap lingkungan. Lalu pada ruangnya mengutamakan kealamian, penghawaan, dan pencahayaan serta menghargai privasi pengguna. Dan yang terakhir, pada sistem bangunan menggunakan bambu sebagai struktur utama dan utilitas yang bisa memenuhi kebutuhan pengunjung. Itulah akhir dari presentasi saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.